Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari dari kelas Informatika kelas D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi struktur data, yakni graf. Graf adalah kumpulan dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan Pi E. G adalah graf, Pi adalah simpul atau vertex, E adalah busur. Ini merupakan contoh graf dengan simpul atau vertex A, B, C, D, E dan busurnya E1, E2, E3 dan seterusnya. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul, ini contohnya. Lalu sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung dengan busur, ini contohnya ada empat simpul yang tak terhubung. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan yang lain, ini contohnya. Dan ada pula yang semua simpulnya terhubung. Graf dibagi dua menjadi graf berarah dan tak berarah. Ini merupakan contoh graf berarah atau directed graph yang busurnya memiliki arah panah. Dan ini adalah graf tidak berarah atau undirected graph. Dapat dilihat dari bentuk busur yang artinya urutan penyebutan pasangan dua simpul. Graf tak berarah atau undirected graph atau non-directed graph, urutan simpul adalah sebuah busur tidak dipentingkan. Misal busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Sedangkan pada graf berarah, urutan simpul mempunyai arti. Misal busur AB adalah E1, sedangkan busur BA adalah E8. Ini E1, ini E8. Graf berbobot. Jika setiap busur mempunyai nilai yang menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut dinyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan. Ini contoh graf berbobot. Jadi tiap busurnya memiliki nilai. Panjang busur tidak menggambarkan bobotnya itu, jadi bobot tidak menggambarkan panjang busur. Istilah pada graf: insiden. Jika E merupakan unsur dengan simpul-simpulnya adalah Pi dan W yang ditulis E sama dengan Pi W, maka Pi dan W disebut terletak pada E dan E disebut insiden dengan Pi dan W. Degree, derajat, in degree, dan out degree. Degree sebuah simpul adalah jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Sedangkan in degree adalah simpul pada graf berarah, adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simpul tersebut atau jumlah busur yang masuk atau menuju simpul tersebut. Sedangkan pada out degree adalah jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Adasen. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adasen bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul Pi dan W disebut adasen. Pada graf berarah, simpul Pi disebut adasen dengan simpul W bila ada busur dari W ke Pi. Suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul Pi adasen dengan simpul W, maka simpul Pi adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predesesor dari simpul Pi. 5. Path. Sebuah path adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adasen secara berturut-turut dari simpul satu ke simpul berikutnya. Ini contohnya. Representasi graf dalam bentuk matriks. Adasensi matriks graf tak berarah. Ini ada sebuah graf dan ini matriks. Bila ada busur yang menghubungkan maka nilainya 1. Bila tidak ada maka nilainya 0. Ini A dengan A 0. A dengan B ada busur jadi 1, A dengan C tidak ada busur jadi 0, dan seterusnya. Sedangkan pada graf berarah, apabila ada busur yang menghubungkan, misalkan dari A menuju A tidak ada bernilai 0, dan dari A ke B ada bernilai 1, dan dari B ke A ada bernilai 1, sedangkan dari B ke D tidak ada bernilai 0. Representasi dalam bentuk linked list. Misalkan ada dua buah pointer, simpul vertex dan simpul edge. Simpul vertex dengan info left menuju ke vertex berikutnya, sedangkan yang right menuju ke edge pertama, dan edge
left dari simbol edge menuju ke vertex tujuan yang berhubungan vertex asal, dan yang right menuju ke edge berikutnya. Ini contoh di PyNsrock algoritmanya. Ini contoh ada sebuah graph di mana vertex A menuju ke B, lalu seterusnya, dan right dari A menuju ke simbol edge, dan bagian left simbol edge menuju ke vertex B yang ada hubungan dengan A. Lalu gambaran di atas dapat disusun dengan lebih sederhana. Misalkan A ada hubungan dengan B dan D, A, B, D. Sedangkan dari B ke A, B ke C, dan B ke E. Dan begitu pula seterusnya. Nah, ada sensi list graph berarah. Nah, ini hanya yang ada arahnya yang ditulis. Misalkan A ke B dan A ke D. B ke A ke C, B ke A yang ini, dan B ke C. Lalu C hanya ke E karena hanya menunjuk ke E, dan seterusnya. Graf berarah dan berbobot. Nah, ini dari graf berarah tadi yang tadinya ditulis 1010, maka diganti apabila ada hubungannya ditulis dengan angka bobotnya ini seperti berikut. Lalu penyelesaian kasus graf halaman sebelumnya. Define simpul untuk vertex dan edge. Mengidentifikasi simpul pertama sebagai vertex pertama, tambahkan vertex sisanya, tambahkan edge pada masing-masing vertex yang telah terbentuk, lalu tampilkan representasi graf berikut bobotnya. Nah, ini adalah algoritma untuk contoh pembuatan graf. Ini algoritmanya. Dan ini adalah hasil compile-nya. Demikianlah penjelasan mengenai materi graf dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.